Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Dionika Senabi. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Purwodadi dari Kabupaten Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian HAM menurut beberapa ilmuwan. Yang pertama ada Sutanjo Wingjo Subroto. Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikatnya dan kodratnya sebagai manusia. Lalu yang kedua yaitu hak asasi manusia menurut Muladi. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah atau inherent pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Lalu yang ketiga yaitu hak asasi manusia menurut Leah Levin. HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Lalu yang selanjutnya ada dari Thomas Hobbes. Pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan homo homini lupus bilium omnium contra omnes, yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hak asasi manusia menurut hukum nasional. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi kesimpulannya, hak asasi manusia adalah suatu hal yang melekat pada diri manusia, yang dimana hal tersebut adalah suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, dan hal tersebut tentunya harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis hak asasi manusia yang tercantum di isi pasal Deklarasi Universal HAM yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Ada 30 jenis hak asasi manusia yang diakui secara universal. Sebelum ke sana, alangkah baiknya kita cari tahu terlebih dahulu apa sih universal dalam hak asasi manusia itu. Jadi, hak asasi manusia secara yang diakui secara universal adalah HAM, yang dimana HAM tersebut tidak dibeda-bedakan terhadap siapapun, yang pada artinya hak asasi manusia tersebut berlaku untuk semua orang, tidak membeda-bedakan apakah itu agamanya, apakah itu rasnya, apakah itu sukunya. Jadi pada kesimpulannya, universal itu HAM yang berlaku bagi seluruh manusia dan tidak dibeda-bedakan. Baik, ada 30 jenis hak asasi manusia yang diakui secara universal menurut Dewan Umum PBB. Yang pertama yaitu kebebasan dan kesetaraan, hak asasi manusia untuk semua, hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak akses terhadap hukum, hak mendapat pendampingan hukum, hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, hak diadili secara adil dan terbuka, tidak bersalah hingga terbukti bersalah, hak atas privasi, bebas berpindah tempat, berhak mendapatkan perlindungan, hak atas kewarganegaraan, HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat, tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada, tatanan sosial dan internasional, hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya, hak mendapatkan pendidikan, hak jaminan kesehatan, hak istirahat, berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja, hak mendapatkan jaminan sosial, berpartisipasi dalam demokrasi, kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi, hak memeluk agama, hak atas properti pribadi, dan yang terakhir hak menikah dan membangun keluarga. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Contoh yang akan saya ambil adalah terbunuhnya seorang wartawan kritis yang bernama Fuad Muhammad Syarifuddin atau biasa disebut sebagai wartawan Udin. Wartawan Udin adalah salah satu pekerja yang bekerja di Harian Bernas Yogyakarta, dan dia terbunuh pada tanggal 16 Agustus 1996. Salah satu dalang penyebab kematian wartawan tersebut, masuknya kembali Sri Roso ke gelanggang memicu Udin membongkar borok pemerintahan selama memegang kendali kekuasaan
Sri Roso dianggap tidak kompeten dan penuh praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tak cuma menyerang Suroso, laporan Udin juga menampar Orde Baru yang kala itu telah berada di senjakala kekuasaan. Wartawan tersebut dianiaya oleh dua orang tak dikenal di sekitar rumahnya seusai dia pulang bekerja. Dan itu tadi, hal janggal yang terjadi pada pembunuhan ini yaitu salah satu calon Bupati Bantul yang bernama Sri Roso. Namun hingga saat ini kasus ini belum terselesaikan secara penuh. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kasus ini yaitu hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, dan hak diadili secara adil dan terbuka. Pada kasus ini kita belajar bahwa memang hukum di Indonesia ini masih dengan sistem tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Dan hanya para elit-elit politik lah yang bisa menguasai hukum di Indonesia. Dan sekian hal yang akan saya sampaikan, dan harapan kedepannya bagi saya yaitu semoga hukum dan hak asasi manusia di Indonesia kedepannya lebih transparan dan tidak lagi dengan sistem tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.